Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya yang sudah bergabung di pemaparan materi saya pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Intan Syifa Nasyiro dengan NIM 02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hak dan kewajiban bidan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Implikasi terhadap pasien safety di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Baik, untuk latar belakangnya, asuhan kebidanan memiliki peran penting meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Undang-undang ini memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pendekatan terintegrasi dan berbasis pencegahan. Tenaga kebidanan perlu memahami hak dan kewajiban pasien, standar keselamatan pasien, dan perlindungan pasien untuk memberikan asuhan kebidanan yang optimal. Oke, lanjut ya. Undang-undang tentang upaya kesehatan dan pengembangan kesehatan masyarakat terdapat pada pasal 20, yaitu sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya lain yang diperlukan. Dalam pasal 21, pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 4 diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang dilakukan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 2. Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dalam suatu sistem kesehatan nasional. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan presiden. Oke, lanjut ya. Oke, pada Undang-Undang tentang Upaya Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat, fokus pada program-program kesehatan ibu dan remaja, serta integrasi layanan kebidanan yang komprehensif. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk Undang-Undang tentang Peningkatan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan. Dalam pasal 203 dan 22 ya. Pengelolaan layanan kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi dan berjenjang, termasuk pelayanan di tingkat lanjut yang dikelola oleh tenaga kebidanan dalam aspek tertentu. Peningkatan kualitas layanan termasuk di bidang kebidanan adalah bagian dari sistem pengembangan kesehatan nasional. Oke, kita lanjut. Undang-Undang tentang tenaga kesehatan dan kebidanan. Undang-Undang tentang tenaga kesehatan dan kebidanan terdapat dalam pasal 225 di mana tenaga medis dan tenaga kesehatan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan untuk mengembangkan keprofesiannya. Fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kebidanan, distribusi, dan pengembangan kapasitas tenaga kebidanan. Oke, lanjut. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya mengenai definisi bidan dalam Undang-Undang Kesehatan. Bidan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kebidanan, melayani kesehatan ibu dan anak, termasuk antenatal, persalinan,
postnatal, dan keluarga berencana. Undang-undang ini menekankan peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Oke, kita lanjut untuk materi peran bidan dalam sistem kesehatan. Dalam pasal 40, upaya kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas, berkualitas, serta menurunkan angka kematian ibu. Asuhan kebidanan merupakan bagian integral dari upaya kesehatan ibu. Dalam pasal 41 sampai 49, pasal ini mengatur tentang upaya kesehatan bayi dan anak. Asuhan kebidanan berperan penting dalam upaya kesehatan bayi dan anak. Oke, untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan gawat darurat dan atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Pasal 275 ayat 2. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kolaborasi antar profesi kesehatan ya. Untuk undang-undang kesehatan mendorong kolaborasi antar tenaga kesehatan. Bidan bekerja sama dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain dengan pelayanan terintegrasi. Meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan pasien. Untuk registrasi dan perizinan tenaga kesehatan, bidan memiliki surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP, serta menampilkan identitasnya secara jelas di tempat praktik, terdapat pada pasal 283. STR berlaku seumur hidup dengan pembaruan berdasarkan pemenuhan standar kompetensi profesional atau SKP ya. Proses registrasi dan perizinan dilakukan melalui aplikasi eSTR terintegrasi ya. Registrasi dan perizinan tenaga kesehatan itu penting untuk memastikan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan. Oke, kita lanjut untuk materi tentang Undang-Undang Kesehatan Reproduksi ya. Terdapat pada pasal 23, 1. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, non-diskriminatif, dan berkeadilan. 2. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika. Oke, kita lanjut untuk materinya selanjutnya. Dalam pasal 54 dijelaskan mengenai upaya kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Masa sebelum hamil, masa kehamilan dan persalinan, dan pasca persalinan. Yang B. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual. C. Kesehatan sistem reproduksi. Oke, next. Oke. Dalam pasal 57 terdapat 1. Pelayanan kesehatan reproduksi termasuk reproduksi dengan bantuan harus dilakukan secara aman dan berkualitas dengan memperhatikan aspek khas terutama untuk perempuan ya. Yang kedua, pelayanan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting yang diatur dalam sistem kesehatan nasional dan diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Oke, next. Oh iya, sebelum masuk ke hak dan kewajiban rumah sakit, ya saya akan menjelaskan mengenai hak bidan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya.
Tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Terdapat pada pasal 271 ayat 1F. Kemudian memperoleh fasilitas dan dukungan pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, mendapatkan perlindungan hukum sesuai standar profesi, dan tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan ya. Terdapat pada pasal 273 ayat 1D dan E. Kewajiban bidan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. 1. Melaksanakan praktik kebidanan sesuai standar kompetensi, kode etik profesi, dan undang-undang yang berlaku. 2. Menjaga keselamatan dan keamanan pasien selama pelayanan dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, terdapat pada pasal 4 ayat 1. Terus mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, melakukan pencatatan dan pelaporan yang akurat. Dalam pasal 177 dijelaskan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam pasal 4 ayat 4. Oke, kita lanjut ya. Hak dan kewajiban rumah sakit yang berkaitan dengan mesin safety ya. Oke, dalam pasal 177 menjelaskan bahwa informasi kerahasiaan medis pasien harus dilindungi dan hanya dapat dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 171, ketentuan mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk kewajiban rumah sakit dalam memberikan pelayanan dan kewajiban rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Oke, kita lanjut. Oke, dalam pasal 190, rumah sakit wajib menerapkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, termasuk pelayanan kebidanan. Pasal 191, melaksanakan sistem rujukan dan memastikan standar keselamatan pasien penting untuk kebidanan karena proses rujukan ibu hamil ataupun persalinan memerlukan manajemen yang tepat dan aman. Oke, lanjut ya. Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan. Pada pasal 24, seluruh upaya kesehatan wajib sesuai standar pelayanan. Sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Dalam pasal 176, fasilitas kesehatan wajib terapkan standar keselamatan pasien meliputi identifikasi risiko, analisis dan pelaporan insiden manajemen risiko. Pada pasal 178, peningkatan mutu internal wajib mencakup pelaporan insiden keselamatan pasien, kemudian manajemen risiko, peningkatan mutu eksternal melalui akreditasi oleh lembaga ditetapkan menteri. Dalam pasal 165 ayat 3, berikan pelayanan sesuai standar. Oke, pada pasal 173, memprioritaskan kesehatan pasien, wajib selenggarakan rekam medis ya, membuat SOP berdasarkan standar pelayanan, menjadikan seluruh lingkungan sebagai kawasan tanpa rokok. Dalam pasal 174, larangan menolak pasien gawat darurat atau meminta uang muka, mengutamakan penyelamatan nyawa tanpa penundaan administratif. Dalam pasal 189 ayat 1, memberikan pelayanan aman, bermutu, dan anti-diskriminatif, membuat dan menjaga standar mutu pelayanan. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Oke, untuk hak-hak pasien ya.
Hak pasien dalam pasal 276 menyebutkan bahwa pasien mempunyai hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya, mendapatkan penjelasan yang memadai tentang pelayanan kesehatan yang diterima, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Dalam pasal 278 mengatur soal hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan, serta hak untuk mematuhi atau menolak tindakan medis. Pasal 192 mencakup hak pasien terkait penolakan pengobatan dan hak atas perlindungan terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian rumah sakit. Pasal 276 secara umum mengatur hak pasien untuk informasi dan perlindungan hak asasi selama proses pelayanan medis. Pasal 278, hak pasien untuk mendapatkan informasi dan perlindungan kerahasiaan kesehatan pribadi, ya. Tadi juga sudah saya jelaskan. Oke, next slide. Kewajiban pasien, ya, ada hak, ada kewajiban juga. Untuk kewajiban pasien terdapat pada pasal 277 menyebutkan kewajiban pasien untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis, serta membayar imbal jasa pelayanan. Dalam pasal 277 juga menjelaskan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Oke, lanjut. Oke, ya. Sebelum saya akhiri, saya tambah materinya ya mengenai perlindungan hukum bagi bidan, ya. Bidan berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan praktik kebidanan. Perlindungan mencakup aspek administratif, profesional, dan hukum. Perlindungan diberikan bila bidan menjalankan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi. Bidan berhak menghentikan pelayanan dari perlakuan yang tidak layak. Oke, untuk tantangan dan peluangnya ya. Untuk tantangannya, distribusi bidan belum merata, terutama di daerah terpencil dan keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan berkelanjutan ya. Untuk peluangnya, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kolaborasi antar profesi kesehatan, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Oh iya, bidan atau setiap orang ya akan mendapatkan sanksi pidana apabila menghalangi program pemberian ASI eksklusif. Hal ini dijelaskan pada pasal 430. Oke, untuk kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum kuat bagi profesi bidan ya. Bidan memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan pencegahan. Dalam menjalankan asuhan kebidanan, tenaga medis atau tenaga kesehatan ya perlu memahami hak dan kewajiban pasien. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesehatan serta mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan ya. Tenaga kesehatan juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan etika yang berlaku. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.